kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Gimana sih perasaan kalian setelah sekian lama di rumah, gak belajar di sekolah, gak ketemu teman-teman, gak main sama teman-teman? Gimana perasaan kalian? Semoga dimanapun kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Kalian tahu gak sih, semenjak pandemi ini orang-orang tuh punya kegiatan yang beda. Yang tadinya kerja di kantor, sekarang kerja jadi di rumah. Yang tadinya belajar di sekolah, sekarang jadi belajar di rumah. Jadi orang-orang itu punya banyak waktu buat di rumah. Kerja, lihat laptop, belajar, lihat laptop, lihat handphone, tidur, makan, tidur, makan, main handphone lagi. Banyak banget orang yang gak bisa jauh dari handphonenya. Apalagi setelah pandemi ini, orang-orang jadi jarang banget interaksi sama orang lain. Paling mereka bisa lewat telepon, lewat aplikasi, bisa lewat Zoom, lewat Google Meet, atau yang lainnya. Dan banyak aplikasi-aplikasi yang kini bermunculan, seperti game, itu sudah menjadi kebutuhan untuk orang-orang yang di rumah, untuk mengisi waktu luang di rumah, untuk mengusir kebosanan di rumah. Nah, ada lagi nih aplikasi yang lagi tenar banget di kalangan masyarakat, yaitu TikTok. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi itu? Kayaknya hampir semua orang tuh tahu yang namanya aplikasi TikTok. Dari anak kecil hingga orang tua, sepertinya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi TikTok itu. Nah, karena mungkin bagi sebagian orang yang tertutup atau kurang terbiasa untuk mengungkapkan diri itu, aplikasi ini benar-benar mendukung mereka banget. Kayak misalnya mereka lagi seneng gitu, pengen mengungkapkan kata-kata, kemudian mereka bingung, mereka harus bagaimana cara mengungkapkannya. Ya, mereka tinggal buka TikTok, ketik, kasih lagu, upload, dan semua orang bisa melihat apa yang dia bagikan, kapanpun, dimanapun. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa TikTok itu bisa menghibur gitu. Yang pertama ya, TikTok itu bisa menghibur. Kenapa? Karena di sana itu banyak orang dari berbagai negara dan berbagai kota, berbagai suku, adat. Mereka itu membagikan ceritanya, hal-hal yang mungkin tidak semua orang tahu, atau berbagi hal-hal yang lucu yang dijadikan sebagai hiburan gitu, untuk ya apalagi kondisi kita yang saat ini itu sedang dalam pandemi yang luar biasa yang menuntut kita untuk berlama-lama di rumah. Itu mungkin menjadi salah satu hiburan yang sangat menghibur sekali gitu. Dan selain untuk hiburan itu, karena mereka itu di sana bisa saling berkomentar. Ketika ada seseorang yang memposting, pasti ada saja orang yang berkomentar. Jadi dari sana pula orang itu bisa saling berkomunikasi, sehingga ada TikTok ini bisa dijadikan sarana untuk mencari teman. Jadi karena dari berbagai daerah itu mereka saling posting, saling berbagi, jadi akhirnya itu bisa menimbulkan rasa ingin tahu orang lain terhadap yang lainnya lagi, sehingga orang-orang itu bisa saja menggunakan TikTok itu sebagai sarana untuk mencari teman. Nah, tanpa disadari juga ya,
ini membuat banyak sekali orang yang menjadi lebih kreatif. Meskipun di masa pandemi ini kita di rumah terus, tapi dengan adanya aplikasi ini bisa membuat orang menjadi lebih produktif gitu, lebih kreatif lagi dengan mengikuti tren yang sedang ada gitu, yang kemudian tanpa disadari itu TikTok itu bisa mendapatkan penghasilan gitu. Jadi yang kebanyakan orang tahu mungkin di TikTok itu isinya cuman orang joget-joget aja, nggak bermanfaat. Tapi di sisi lain TikTok juga bisa untuk mendapatkan penghasilan gitu, misalnya dari sponsor, dan sponsor itu juga tidak semudah itu kita dapatkan ya. Jadi sebelum mendapatkan sponsor juga di postingannya itu harus memiliki like dan komen yang mungkin banyak gitu ya. Jadi dari sana baru seorang akan mendapatkan penghasilan. Jadi meskipun banyak sekali orang yang menganggap mungkin TikTok itu hanya sebatas aplikasi yang kurang bermanfaat, tapi ternyata ada gitu sisi baiknya gitu ya. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, yang kebanyakan orang tahu sisi buruknya dari TikTok ini, ya mungkin salah satunya juga menjadi hilangnya privasi. Jadi seseorang itu sudah tidak memiliki privasi lagi gitu, karena kebanyakan orang membagikan ceritanya, membagikan segala hal yang ia alami atau yang ia ingin bagikan di TikTok ini. Jadi tidak ada hal lagi yang ditutup-tutupi gitu. Jadi orang tidak tanggung lagi untuk membagikan hal-hal yang pribadi tentang dirinya. Nah, kemudian kita juga tidak bisa membatasi orang-orang yang berkomentar kan, karena itu kan wadah untuk banyak orang ya. Jadi ketika ada seseorang yang mempostingnya, kemudian ada orang lain yang berkomentar, kita tidak bisa sama sekali untuk menahan Anda akan berkomentar apa. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa menahan itu. Jadi semua orang bebas untuk berkomentar, dan kita tidak bisa menahan untuk komentar-komentar yang negatif. Menurut sebagian orang pula, TikTok ini dapat merusak harga diri. Mungkin kalimat ini merujuk kepada orang-orang yang mungkin memosting hal-hal yang seharusnya tidak diposting gitu. Mungkin seperti seperti yang kita tahu, kalau misalnya orang gitu, misalnya ada yang joget-joget gitu, tapi dia tidak memakai busana yang mungkin tidak layak gitu ya, yang bisa kita sebut ya mungkin terbuka gitu atau bagaimana mungkin ya, itu bisa merusak harga diri. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing pribadi yang akan memostingnya. Kalau misalnya dia masih memiliki rasa gitu, mungkin dia tidak akan melakukan itu gitu. Mungkin ada suatu hal yang mendorong dia untuk melakukan itu. Itu juga aku yakin banget kalau misalnya itu ia lakukan, ya mungkin salah satunya untuk menghibur orang lain gitu, untuk tenar salah satunya tadi. Ya mungkin ada alasan-alasan tersendiri seseorang untuk melakukan hal-hal itu, dan kemudian hal itu yang akan menjadikan seseorang itu mengabaikan rasa malu ya. Jadi yang biasanya kita malu-malu gitu, gak pede gitu kan, tapi dengan adanya TikTok ini orang-orang jadi benar-benar ya abai dengan rasa malu. Dia mengesampingkan rasa malunya demi konten, demi tenar, demi eksis gitu kan. Ya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin ada sebagian orang yang
sebenarnya aku tuh gak pengen gitu ngelakuin ini, tapi keren banget ini, kalau kayak gini tuh keren banget gitu. Ya kemudian ia melakukan itu dan lupa akan rasa malunya. Ya seperti itu, mungkin tetap orang-orang itu akan tahu sendiri gitu, bisa memilah-milah mana yang baik mana yang buruk. Dan TikTok ini benar-benar punya sisi positif dan sisi negatif, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya dan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, jadi menurut kalian apa sih TikTok itu bagaimana sih? Coba kalian mungkin bisa ungkapkan, menurut kalian, bagi kalian ya, TikTok itu bagaimana sih? Posisi TikTok ini di kehidupan kalian saat ini itu sebagai apa? Oke, pembahasan kita kali ini cukup. Aku minta maaf kalau misalnya perkataan aku atau kalimat aku ada yang menyinggung atau menyakiti gitu. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku gak ada niat sedikit pun untuk menyakiti atau menyinggung perasaan siapapun. Oke, makasih udah dengerin. Salam pelajar gabut. Bye-bye.